kita harus siap menghadapi berbagai macam kemungkinan bencana. Kalau kita cerdas membaca sunnatullah, hukum alam, hidup di Indonesia khususnya di tanah Jawa, kita harus siap menghadapi minimal 2 bencana. Nggih menika bencana Nyi Roro Kidul dan bencana Kiai Sapu Jagat. Bahasa kemenyeke bencana tektonik dan bencana vulkanik. Tektonik niku gempa bumi, vulkanik niku gunung berapi. Memang secara ilmiah wilayah Indonesia ini yang paling aman dari bencana tektonik dan vulkanik itu cuman 1 pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Janabal ulama, masyayikhuna al-a'izza wa ulama'ana al-ajilla, sedaya para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh ingkang kula taklimi, kula suwuni pangestu, kula suwuni pendonga. Para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang sangat saya hormati, konco-konco remaja, rekan-rekan panitia, konco-konco banser yang saya cintai, yang saya banggakan. Hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, sedaya jamaah ingkang hadir wonten ing majelis mulya siang menika, sedaya mugi-mugi tansah pinaringan rahmat, hidayah, maunah, maghfirah, barokah saha ridhanipun Gusti Allah. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam, kesehatan,
kesempatan, kekuatan, dan insya Allah keikhlasan, lebih-lebih keamanan dibanding saudara-saudara kita yang berada di wilayah-wilayah yang akhir-akhir ini terkena bencana, tertimpa musibah. Panjenengan semua diparingi aman sementara. Begitu saya berdiri, ibu-ibu, mbak-mbak langsung sorak. Iki bukti ya anjen wong wedok iku seneng sing ngadeg. Memang jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita harus siap menghadapi berbagai macam kemungkinan bencana. Kalau kita cerdas membaca sunnatullah, hukum alam, hidup di Indonesia khususnya di tanah Jawa, kita harus siap menghadapi minimal 2 bencana. Nggih menika bencana Nyi Roro Kidul dan bencana Kiai Sapu Jagat. Bahasa kemenyeke bencana tektonik dan bencana vulkanik. Tektonik niku gempa bumi, vulkanik niku gunung berapi. Memang secara ilmiah wilayah Indonesia ini yang paling aman dari bencana tektonik dan vulkanik itu cuman 1 pulau, nggih menika Pulau Kalimantan. Makanya kita nggak pernah dengar Kalimantan kok ono gunung meledos, karena di sana memang nggak ada gunung berapi. Apane sing kate meledos? Kalimantan juga tidak ada gempa bumi. Secara ilmiah paling aman. Selain Kalimantan itu tidak ada yang aman. Sulawesi tidak aman, sering terjadi gempa. Bahkan pernah saya lagi safari ngaji di Sulawesi pas gempa besar. Sumatera tidak aman, Papua, Maluku tidak aman. Lebih-lebih tanah Jawa. Lek nurut babat tanah Jawi, bener nggak wallahu a'lam, Nusantara ini nanti yang rusak dhisik dhewe iku tanah Jawa. Iki lek ningali, kalau lihat tanda-tandanya kelihatannya udah nggak lama lagi. Kalau memang ini benar, berarti sampean semua yang datang di majelis ini termasuk makhluk terakhir. Yang paling aman dari bencana tektonik dan vulkanik itu memang Pulau Kalimantan. Makanya sampean kalau kepingin aman dari bencana itu ya keluarganya, anak-anaknya, saudara-saudaranya dididik, diarahkan, diajak pindah ke Kalimantan. Berangkat bareng-bareng, numpak kapal, nyebrang segara, kelelep. Ayo podo wae. Orang mati itu ndak harus kena bencana kok. Bisa jadi kecelakaan. Apalagi akhir-akhir ini kecelakaan transportasi sering terjadi. Nggih napa nggih? Sampai wong sakniki niku kate lunga iku khawatir, cemas, wedi. Kate numpak bis wedi tubrukan. Kate numpak sepur wedi anjlok, guling, nyungsep. Kate numpak kapal laut wedi kerem, numpak pesawat wedi. Aku khawatir bapak-bapak aku numpak bojo barang nang wedi. Nggak usah takut. Paling lugur yo iso ramben ngono.
harus kena musibah, nggak harus kena bencana. Turu lek ancen wis wayahe mati yo gak iso tangi, tinggal nunggu kontrakannya habis. Yang jelas setiap kita yang datang di majelis ini sudah divonis sama Allah. Yo bener le, getno divonis mati, amin. Kabeh wis divonis mati karo Allah. Tinggal nunggu waktunya kapan, tempatnya di mana, matinya bagaimana. Ini yang kita ndak tahu. Kapan, di mana, bagaimana. Karena memang kematian itu adalah a mysterious problem. Ini kiai gaul loh. Pasti terjadinya, tapi kita tidak tahu kapan waktunya, di mana tempatnya, bagaimana keadaannya. Emang nggak bisa direncanakan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Orang itu nggak ngerti besok mau melakukan apa, paling banter cuman merencanakan. Yang menentukan Allah. Orang itu nggak ngerti matinya di mana, kapan, keadaannya bagaimana. Ono wong duwe cita-cita, aku lek mati kepengen mati ndok omah enak, ditunggui keluarga, ditunggui bojo, ditunggui anak. Ternyata mati di perantauan, mati di perjalanan. Wonten napa mboten? Ada. Ono wong lanang sing rada pencilaan. Duwe cita-cita ku aneh. Aku lek mati pengen mati ndok rumah sakit ae. Seneng ditunggui suster sing wayu-wayu. Lenjek ketek matine ndok omah ditungguki bojone sing cerewet kaya Sumana. Mati itu ndak bisa ditentukan oleh takut dan berani. Takut tidak menunda kematian, berani juga tidak mempercepat kematian. Tidak ditentukan oleh berani dan takut. Yang ditentukan oleh berani dan takut itu arek sunat. Yang berani sunat duluan, yang takut sunatnya belakangan. Kalau mati ndak, kadang-kadang yang berani kewendel maju perang, ndak mati-mati malah iso mateni wong sak pirang-pirang. Yang takut singidan ngungsi kebom modar dhisik. Maka kan sering saya gambarkan kematian itu seperti perjalanan buah kelapa. Ono sing sik manggar wis do lugur, ono gede sithik dadi bluluk ceblok, gede maneh dadi cengkir rontok, gede maneh dadi degan gogrok, gede maneh metu santene diogrok-ogrok. Tapi juga ada 1-2 kelapa itu wis tuwa, kunting, coklat, kisut, bungkek, kecepet, bongkok. Kancane wis resik dene kari dhewe. Bajing wis ora tedas, diobrok-obrok ora kenek, dinteni gak lugur-lugur, kate dipenek wegah. Ndak sumbut krengkelane oleh bungkek. Kematian juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan gak jarang yang digugurkan. Ana sing lagi lahir procot langsung dicenet, ditokok, idek-idek cecelin ndek-ndek wadahi tas kresek. Arek cilik mati ya lumrah, remaja mati ya kathah, wong tua mati ya turah-turah. Tapi juga ada 1-2 yang awet uripe, pantarane wis resik dene sik iso morak-maring. Biasanya sing cilik-cilik iku rada awet, soalnya kecepet bongkok. Sorry, sing lemu nggak usah tersinggung. Sampean misalnya punya pohon mangga, buahnya lebat, wis tuwa, kate sama nundo. Iku sing sama nundo dhisik, iku peleme sing bungkek-bungkek dhisik apa sing gedhe dhisik? Lah malaikat Israil gayane yo ngono iku.
Katanya mati nggak perlu ditakutin. Tuasan takut kalau udah saatnya tetap mati. Musibah juga begitu, bencana juga begitu. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihadapi dengan sikap yang benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini artinya kita diperintah Allah untuk semakin mendekat kepada Allah. Sing kathah ndonga lek wonten musibah, lek wonten bencana. Ngapunten, pun saged dongane kenging bencana napa dereng? Tuwek ora iso. Iso mopo? Mau iso angkat biyen dongane kena musibah ora iso. Rungokno. Niki kampungin lho. Merjo Sari. Dongane kena musibah lan bencana iku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah mesti diguyu ketok goblok. Dikira ini doa cuman dibaca ketika ada orang mati aja. Keliru. Iki gamek gae lek ana wong mati tok, men. Ini doa setiap terjadi musibah, setiap terjadi bencana, doanya ya ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepada Allah jualah kita semuanya akan kembali. Cuman untuk bencana, musibah, ini doa ditambah Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairam minha. Apal? Tawek Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala dalam menerima dan menghadapi musibah ini. Wa akhlifni khairam minha, berikan aku ganti yang lebih baik. Terus lek kena musibah, pasrah kenang Allah, donga nang Allah, dongane iku diwaos, mangke diparingi ganti sing luwih apik. Mari ngaji, lah kok kena musibah, sandale ilang. Itu doa dibaca, insya Allah kok ditempui Allah sandal sing luwih apik, sepedae ilang, dongane diwaca, kok ditempui sepeda sing luwih apik, bojone ilang, dibaca itu doa, monggo ditempui sing luwih apik, kaya aku umpamane. Loh, Islam itu mengajarkan setiap apa saja doa, betul? Opo ae ana dongane, minimal baca bismillah. Karena kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar wa fi riwayatin fahuwa aqta. Segala sesuatu pekerti kebaikan kalau tidak dimulai dengan bismillah terputus dari berkah, hilang barokah. Makanya wong Islam kate lapo ae bismillah, bismillah, minimal bismillah. Nggih. Nek wis kulina, ya kulino iki bahasa Indonesia kan kulina. Lah sing bener ya apa? Terbiasa. Sing aku takon, biasa bahasa Indonesia ini apa? Biasa. Lah nek kulino bahasa Indonesia ne? Lah kok padha sih? Yo kulina iku. Kate lapo ae bismillah, kate lapo ae bismillah, kate lapo ae bismillah. Ngomong-ngomong soal bismillah ini ada satu anekdot. Ada dua orang berteman akrab, satu agamanya Islam, satu agamanya Kristen. Ini biar terjadi ukhuwah. Ini orang Islam yang Islam akrab banget sama yang Kristen, akrab banget. Ini yang Islam setiap mau apa aja dia pasti bismillah, mau apa aja bismillah. Satu ketika lagi pergi berdua sama temennya yang beragama Kristen, malam hari naik bus. Ini orang Islam dia mau naik bismillah, ditegur sama saudara temennya yang Kristen, bukan bismillah ini bis malam. Kata si agama Kristen, ini bukan bismillah bis malam. Udah begitu turun dari bus, hujan, ada petir. Dah! Ini orang Kristen kaget, dia langsung ngomong,
haleluya. Kata orang Islam, bukan haleluya, ini halilintar. Lu Islam tuh mau apa aja bismillah, bismillah, bismillah. Betapa Rasulullah mengajarkan setiap mau melakukan pekerjaan apapun doa. Mau pakai baju doa, mau masuk rumah doa, mau tidur doa, bangun tidur doa. Bahkan Rasulullah tuh mau masuk ke kamar istrinya aja doa dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum ya babar rahmah. Keselamatan dan kesejahteraan untukmu istriku, wahai pintu kasih sayang. Coba betapa mesranya Rasulullah. Apa ya sampean Pak? Istri beliau juga menjawab, Waalaikumsalam ya Fatihar Rahmah. Keselamatan dan kesejahteraan untukmu pula suamiku, wahai pembuka pintu kasih sayang. Ibu, bojo sampean nek mlebu kamar sampean ya salamun. Enggak. Jadi blusek terus langsung celingkring kan? Mengkane anakmu betik-betik. Nggak mau mempraktekkan metodenya Rasulullah. Mari ngono iku ojo langsung smackdown. Ya setidaknya doa dulu. Ajarannya kan begitu. Suami baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami itu suami dan istri dari syaitan. Jadi syaitan gak melu-melu. Syaitan gak ngriwuki, gak ngrewangi. Soalnya lek gak maca bismillah iku ana riwayat syaitan niku melu ngrewangi. Longgo ndek kentesmu. Ngrewangi ku setan. Ayo getno ayo gietno. Makane anake terus mengandung setan. Wujudnya menungso tapi karakternya karakter setan. Memang Rasulullah sendiri mengatakan banyak di zaman akhir nanti manusia yang wujuhuhum wujuhu bani Adam wa qulubuhum qulubus syayatin. Wajahnya wajah manusia tapi hatinya setan. Di antara faktor penyebabnya yang ngono iku kadondonga. Makanya doanya tadi, jannibna syaitan, jauhkan kami dari syaitan, wa jannibis syaitana ma razaqtana, jauhkan pula syaitan dari anak yang akan kau berikan kepada kami. Kalau ditakdir Allah punya anak nggak mudah kena godanya syaitan. Istri juga berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Hah? Lah iya kate mangan. Pokoknya doa. Jangan sampai ndak doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Ibu Bapak, jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Kematian itu kan pasti toh. Nah, orang kalau udah mati nanti jurusannya cuma dua. Satu, jurusan surga. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini termasuk jurusan surga. Nek situ. Dua. Nah, kalau kepingin jurusan ke surga itu ya syarat untuk masuk ke surga, syarat untuk bisa diterima duduk di kursi surga ya harus dikerjakan. Sama dengan caleg-caleg ini. Makanya caleg itu kan ada dua, ada calon legislatif, ada calon legrek. Iya, ada yang berhasil duduk di kursi legislatif, ada yang legrek. Kan begitu loh. Kepingin dadi suaranya kuwabeh dilakoni. Kampanye, blusukan, pasang baliho, pasang pamflet, foto disebar, kabeh wae ditempeli fotone sampai penunggu pohon takut lari semua. Jare demit-demit wis ana sing nunggu ya kali ae. Wah, emang tak wono iku pelanggaran iku merusak lingkungan niku. Masang foto iku aja nek tweet-tweetan blog goblok. Pelanggaran di tempat ibadah tidak boleh, di lembaga pendidikan tidak boleh, di pohon tidak boleh, merusak lingkungan nih. Lalu wit-witane ngamuk, mau nyerap banyu akhirnya banjir.
Ada gambar caleg. Nah, aku ki yo bantu program pemerintah kok. Dan nggak ngerusak lingkungan. Loh, saking kepinginnya tuh ibu, saking kepinginnya dadi dilakoni. Kita juga gitu. Kalau kepingin bisa sampai duduk di kursi surga, syarat kudu dilakoni. Jangan takut untuk bangun sholat malam, jangan takut untuk baca Quran, jangan takut menginfakkan hartanya untuk disedekahkan. Apapun dilakukan, mestinya kudu mono. Dua nanti jurusan neraka. Ibu bapak, jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Ini kamelu nyamoni gak ada cerewet kok. Paling rumono rewel. Wes ini, gak ringkes saya, nggak usah kakean lekate. Ini yang sebelah belakang sana bisa dengar suara saya? Mohon maaf tadi waktu saya lewat sound system yang belakang kurang keras suaranya tadi. Kayaknya gitu. Coba sound system yang belakang volumenya ditambah. Halo, cek. 1, 2. Ada aku, ada dia. Ibu yang belakang bisa dengar suara saya? Oke. Nanti di akhirat, ibu-ibu udah konsentrasi belum? Betul, ono sing mek longak. Bukannya mendengarkan kata-kata saya malah terpesona memandang wajah saya. Oke. Besok di akhirat tuh penduduk surga bertanya ke penduduk neraka. Ini digambarkan dalam Al-Quran. Masalakakum fi saqar. Wahai penduduk neraka. Ini yang tanya penduduk surga, yang ditanya penduduk neraka. Kok diguyu sih? Nggak iso. Loh, salah satu tanda penduduk neraka itu kan raine buluk-buluk. Masalakakum fi saqar. Ya. Apa yang menyebabkan kalian terjerumus sampai masuk ke dalam neraka sakor sampai nyenyek? Tapi no Qur'ane yang gak ono nyenyek. Menongkon gelek itu bisa nyenyek. Penduduk neraka itu menjawab, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka menjawab, kami masuk neraka sampai ledeh. Ini gara-garanya 4 hal. Yang pertama, lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk golongannya orang-orang yang mendirikan sholat. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Kami tidak suka memberi makan orang-orang miskin alias kami medit. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami tidak bisa menjaga cocot kami. Nah, penduduk neraka cangkem ini kapien. Yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan hari pembalasan. Yuk kita urut siji-siji ringkes saya. Kalau kedawan ndak dikul huwaile. Orang sekarang itu butuhnya tek. Pertama, ini kita sampaikan agar kita hindari 4 hal ini. Faktor terbesar yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Pertama,
lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk golongannya orang-orang yang mendirikan sholat. Ibu bapak, sholat ini penting, maka hampir setiap kiai, ustadz, mubaligh dalam pengajiannya pasti nyinggung masalah sholat. Karena memang sholat ini penting. Betapa ibadah-ibadah yang lain kayak puasa, zakat, haji, dan perintah-perintah yang lain itu lewat perantara malaikat Jibril. Tapi khusus untuk perintah sholat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dipanggil menghadap Allah. Maka ketika Rasulullah, salah satu wasiat dari beliau adalah sholat. Rasulullah badhe sedo niku salah satu wasiatnya lah, sholat, 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 hafidus sholat, sholat yo sholat, lakonono sholat, jogon ojo nganti tinggalno sholat. Kenapa demikian? Memang sholat ini paling pokok. Pembeda antara orang Islam dengan orang kafir itu yang sholat. Kalau sholat Islam, kalau tidak sholat kafir. Bismillah. Saya yakin saya ningali wajah-wajah yang hadir di majelis yang mulia ini sedoyo sampun nate sholat. Nate. Cuma persoalannya banyak orang yang ngakunya beragama Islam, yang mestinya sholat maktubah, sholat fardu itu sehari 5 kali, tapi prakteknya 5 hari sekali. Nah, mohon maaf, sholat 5 waktu itu sholatnya wong Islam anyaran. Halo, itu sholatnya wong saya belajar Islam. Sehari 5 waktu itu. Kalau penjenengan warga masyarakat Merjosari Lowawaru Islam Ketbien, mestinya sholat itu tidak cukup 5 waktu. Terus berapa? 7 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Yuk diulang bareng-bareng biar hafal. Zuhur. Balik sih. Gak tepat. Balik nih. Zuhur, maghrib, tahajud, subuh, duha. Mudah-mudahan praktiknya sebagaimana cangkemnya. Orang tuh kalau diomongin kayak gini kadang bantah. Loh, Pak, itu tahajud sama duha itu kan sunnah toh, Pak. Kita tuh suka meremehkan sunnah. Padahal kecintaan Allah kepada hambanya itu ada pada amalan-amalan yang sunnah. Kalau kita ingin dicintai Allah, perbanyak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Dan pahala besar akan diberikan Allah kepada hamba yang rajin melaksanakan amalan-amalan sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh, sholat wajib, taruhlah maghrib, isya, itu kalau kita kerjakan, yaitu sekedar gugur kewajiban. Memang kita dapat pahala, pahalanya cuma 1. Tapi ketika sholat wajib, maghrib atau isya ini kita kerjakan digabung dengan mengerjakan sunnahnya, dikerjakan dengan berjamaah, maka kita dapat pahala 27 derajat. Bayangkan, ketika wajib kita kerjakan sendiri cuma dapat 1. Ketika kita gabung dengan mengerjakan sunnahnya, dapatnya 27. Alhamdulillah. Coba. Puasa Ramadan kalau kita kerjakan, gugur kewajiban kita, emang dapat pahala. Ya pahala Ramadan itu. Tapi kalau kita gabung dengan mengerjakan sunnahnya, man shoma Ramadana thumma taba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan,
kemudian mengikutinya dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh, mendapatkan pahala berpuasa setahun penuh. Ibu, kemarin bulan Syawal, puasa Syawal nggih Bu nggih? Jare ibu-ibu ngerasa no poso Syawal wong utange guru nyaur. Kebacut itu namanya. Zakat kalau kita keluarkan gugur kewajiban kita, dapat pahala 1. Tapi kalau kita gabung dengan mengerjakan yang sunnah, diimbui sedekah, diimbui dengan infak, maka kita dapat 700. Luar biasa. Maka sekali-kali jangan pernah meremehkan sunnah, menyepelekan sunnah. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sepanjang hidupnya. Rasulullah nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah sepanjang hidupnya. Rasulullah nggak pernah meninggalkan sholat duha. Sami kalian yang mriki nggih. Prakatan. Wong nek ahli sholat tahajud itu bersinar, wajahnya mencorong. Orang buruk-buruk ini. Loh, kalau kita ingin masuk surga, kuncinya mengikuti Rasulullah. Man ata'ani dakhalal jannah, kata Rasulullah. Siapa yang mengikuti aku, patuh kepada aku, maka dia akan masuk surga, kata Rasulullah. Berarti kalau nggak patuh, nggak mencontoh, nggak meniru, dan nggak meneladani Rasulullah, masuk. Ayo sen banter sayang. Kalau mau meneladani Rasulullah masuk surga. Kalau nggak mau mengikuti Rasulullah masuk. Rasulullah itu tahajud terus aktif, duha terus rutin. Maka orang yang betul-betul meneladani Rasulullah, tahajud aktif, duha rutin. Kalau nggak tahajud, nggak duha, berarti tidak meneladani Rasulullah. Kalau tidak meneladani Rasulullah masuk. Halo. Halo. Coba betapa banyak sholat-sholat sunnah itu diperintahkan dalam Al-Quran. Salah satunya surah Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi warattilil Qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Kalau berselimut lagi ngapain, Bu? Qumil laila, bangun di waktu malam. Jangan tidur tok, ojo turu tok, ojo mlungker tok, ojo ngiler tok, ojo ngorok, ojo kelon. Bangun illa qalila, meskipun sedikit, kecuali sedikit. Kapan? Nisfahu, tengah malam bangun. Kayak bapak-bapak tuh bangunnya kan tengah malam, Pak, nggih? Nggih, nonton bal-balan. Duel El Clasico. Ngombungi Real Madrid kalah. Gara-gara Sergio Ramos kena kartu merah. Itu wasitnya aku. Soalnya aku Madridista. Aku kalah ngangkatan. Tapi yo tahajud sik. Laman gak terus madhep kiblat ngarepe TV. Duduk khusyuk tawadhu tumakninah istiqomah, nek perlu jamaah. Tahajudnya ditinggali ku wong lanang melek bengi perkara bal-balan. Nggih Bu nggih? Nek wong wedok enggak kaya kon. Wong wedok iku tengah bengi tangi ngoyo. Kalau nggak bisa tengah malam bagaimana? Awing kusminhu qalila, kurangi sedikit dari tengah malam, berarti sepertiga malam yang awal. Niru Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau bisa, auzid alaih, tambahi lewat tengah malam, sepertiga malam yang akhir. Ini waktu yang paling afdal.
Untuk apa? Untuk sholat tahajud. Karenanya, yuk, sholat itu penentu orang masuk surga atau masuk neraka. Ini bukan pertanyaan. Ini jenenge kecerdasan. Kalimat berita kok dijawab. Berarti ki ijazah saya mau SDTT, SD tidak tamat. Aku ki kalimat berita, sholat itu penentu orang masuk surga atau masuk neraka. Titik, bukan tanda tanya. Lo kok goblok-goblok gitu. Lo wong sing mahasiswa yang melon jawab apa gimana? Maaf, halo, jangan marah kalau dilokkan goblok itu jangan marah. Ayo, siapa yang merasa pinter? Angkat tangan. Pengen tahu potongannya saja. Orang itu kalau merasa pinter itu malah menunjukkan kalau dia orang goblok. Orang yang pinter itu selalu merasa dirinya goblok. Karena memang hidup ini adalah belajar. Tambah terus karena merasa masih goblok. Orang yang merasa dirinya pinter itu malah menunjukkan kalau dia orang goblok. Wong sing pinter iki malah rumangsa goblok. Makanya sampean kalau di wokno goblok, sok mangkel wong pancen kenyataane kan goblok temen. Tadi itu penduduk neraka menjawab lam nakum minal musallin. Kami tidak termasuk golongannya orang-orang yang mendirikan sholat. Bukan berarti dia tidak sholat loh ya. Bisa jadi udah sholat, tapi sholatnya nggak tepat. Mungkin sholat sudah, tapi orang genah. Loh iya, bukan berarti dia nggak sholat. Makanya Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, orang sudah sholat aja, tapi sholatnya sembrana. Sembrono gitu, sembrono. Itu aja masih diancam sama neraka wel, kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Sudah sholat tapi lalai. Artinya apa? Zahire sholat tapi batinnya ndak. Ketoknya sholat dia, tubuhnya juga melakukan gerakan-gerakan sholat. Ya Allah, Bu Akbar, entul-entul jedit-jedit gobek-gobek kewek-kewek, entul-entul jedit-jedit gobek-gobek kewek-kewek, entul-entul jedit-jedit gobek-gobek kewek-kewek. Tapi batinnya itu belangkrak tekan dinding. Ini namanya orang yang, mohon maaf, nggak punya adab, nggak punya etika, nggak punya tata krama. Dohirnya menghadap Allah, tapi batinnya blakraan. Allah pasti murka. Padha karo ngene, ana wong sowan nang daleme kiai, ndek ngarepe kiai tawadhu, lem mlaku bungkuk, sungkuk-sungkuk, nek perlu berangkang. Tangane kiai candak cek dicucupi ndak karo-karuan. Tapi batine punya tujuan lain. Begitu bunyaine metu nyugono wedan, matanya pelirak. Kiainya kan tahu, kira-kira kiai ini mangkel napa mboten? Mesti mangkel. Lah nek aku sing dadi kiai ini umpama ana wong sowan nggonku kok bojoku metu kok pas dilirak-lirik nggih mboten kula napak-napakaken. Ndak saya apa-apakan, paling-paling nggih namung kula culek matane. Lah ini kita menghadap Allah, lah kok kelirak-kelirik? Pasti Allah marah. Oh, ndak usah kangen contoh wongnya cerdas-cerdas wisan. Bilang goblok mangkel kok. Sehingga yuk jangan diremehkan sekali lagi urusan sholat, karena sejauh ini orang mengerjakan sholat itu ada paling tidak 5 tingkatan. Kira-kira kita tingkat yang mana? Nanti digerayangi dewe-dewe. Pertama, sholat sebagai beban. Ya dikerjakan. Yo dilakoni sholat ya untul-untul jendit-jendit gobek-gobek kewek-kewek. Tapi itu menjadi beban. Sholat itu abot pol. Males banget. Banget.
pol kabeh ini kurang kosakata jenenge. Mahasiswa ora dulung. Lagi sing mahasiswa apa mana sing ngene-ngene. Males ngono modele salate. Ya dilakoni ya, dilakoni. Cuma wabot, cuma males. Sik Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Nate napa mboten? Kenapa kok seperti itu? Emang dianggap beban, namanya beban itu ya abot. Meskipun sebenarnya ringan, kecil, enteng, kalau dianggap beban jadi abot. Meskipun besar, berat, kalau nggak dianggap beban jadi enteng. Nggih Bu nggih? Nggih wong pengalaman. Mas yo kau wedi lho. Nek ora dijadikan beban, enteng takono ibu-ibu. Lawa munggah yo enteng. Masih cilik nek didadekno beban yo abot. Nang mudun. Abot kabeh, abot kabeh. Gendong anak lho, gendong anak. Meskipun anaknya kecil itu kalau dianggap beban, mudun. Kan pikiranmu kok orang genah. Maka sholat jangan dijadikan beban. 2, sholat sebagai kewajiban. Artinya sekedar menggugurkan kewajiban. Ini cirinya orang yang menganggap sholat sekedar menggugurkan kewajiban itu kalau dengan adzan itu nggak seneng. Padahal adzan itu panggilan yang sangat indah. Tiada panggilan seindah adzan di dunia ini. Coba, hayya 'ala shalah. Mari mendirikan salat. Hayya 'alal falah. Ayo mencari kebahagiaan dunia akhirat. Betapa indah itu panggilan. Tapi banyak kadang di antara kita itu dengar adzan itu enggak senang. Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai rasa wis adzan. Ini aslinya kan ada terusannya, cuman nggak diomong no. Ojo saking wajib pun males. Akhirnya ya sholat, tapi kan timbangannya gak sholat, timbangannya gak sholatnya merek timbangan. Akhirnya kalau malaikat yang buku catat amal ya ditulis sholat merek timbangan. Ini betapa ruginya kita nanti kalau ketika pemeriksaan besok di akhirat, catatan amalmu tentang sholat itu isinya mereknya timbangan. Diringkes kalau malaikat Libra. Halo. Sholat kok timbangannya. Makanya sholatnya itu hanya trimo luwung. Yang ketiga, sholat sebagai kebutuhan. Namanya kebutuhan, nek butuh dilakoni, nek gak butuh. Cirinya orang yang menjadikan sholat sebagai kebutuhan itu, kalau belum sholat itu rasanya kayak ada yang mengganjel. Koyo kurang po, ganjel gak enak kabeh. Tapi begitu selesai dikerjakan, lega. Nate napa mboten? Sering banget. Berarti ini sholat hanya sekedar dianggap sebagai kebutuhan. Sholat sama dengan makan. Iya toh? Woi. Kalau belum makan ini kerucuk. Begitu dilebani belum. Lega. Karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Betapa kurang ajarnya orang seperti ini. Woi. Hanya kebutuhan, berarti sholat kudu karo ngisin barang itu. Nek urung ngisin mau mules selentup melili-lili dak karuan, begitu ditoke plong lega. Karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Loh ya toh? Loh kita harus meningkat, wong Islam ke biyen kok sholat yamono yamene trimo ngono ae ndak ada peningkatan. Islam model apa sampean? Halo. Oke, ibu-ibu itu yang paling dibutuhkan kan duit toh. Kalah ngaku ae.
Batukmu ini ono tulisannya RP. Ini paling dibutuhkan itu. Makanya ibu-ibu kapan dompet kok ndak ana duwite, mesti kaya wong bento anyaran. Tolak, plongo, ditakoni gak jawab, error model. Ndak connect blas. Kan ana wong wedok ditakoni kok ndak connect, ndak nyaut, ndak nyambung. Itu mesti biasanya perkara duit. Error. Tapi lek dompet wis ana duwite, ngelu ilang kabeh. Mencret langsung waras. Mbah wae iso ngono, makhluk situ. Makanya ada istilah, ada uang abang disayang, nggak ada uang. Yo ancen yo nilai laki-laki ora ndek gone wajahmu sing ganteng ora, Bro. Ndak percaya. Wong lanang iki lho masih gak pati ganteng dan duwite akeh. Ya padang kok. Sepadang ngono disawang. Guyu ya bior. Rupane nggo ganteng ndak melarat gak duwe duit. Ya kebior. Kaya TV gak ono antene. Mentor HP ndak ono sinyale. Modelnya ngono ancene. Oke. Jadi berarti sholat hanya dianggap sebagaimana duit, kebutuhan. Tidak benar, ayo kita tingkatkan. Yang kelima, menjadi cinta dan kenikmatan. Kalau dasarnya cinta, pasti semangat. Betul? Tidak ada kata males. Kalau dasarnya cinta, pasti enteng. Tidak ada kata berat. Contoh, arek lanang goncekno gendakane. Kok masih gendakane lau, mune standar internasional. Nggak ono kata-kata abot, enteng kabeh. Loh, masih gak cinta contohnya arek-arek goncekno mbokne. Goncekno ibuke lho. Masih dawilu suwene sih bu gak teko-teko bon. Sekolah ae tak ceblokno sisan. Padahal ibune yo cilik kunting ya abot. Nek gendakane lemune sak dromo ya enteng-enteng ae. Nah, makanya kalau sudah dasarnya cinta akan bisa merasakan nikmat. Kalau sholat sudah menjadi kenikmatan, bangun jam 2 malam, setengah 3 malam untuk sholat, nikmat. Kenapa nikmat? Karena sholat itu wajjahtu wajhiya lilladzi faqaras samawati wal. Kita menghadapkan wajah kita kepada Allah. Nikmat, gak nikmat gimana? Ketemu Allah, berjumpa dengan Allah. Wong ketemu bupati, ketemu wali kota, seneng. Pemane ketemu gubernur, tambah seneng. Pemane ketemu presiden, tambah seneng. Ini berjumpa dengan Allah. Allah itu Rabbul Alamin, penguasa semesta alam. Nikmat, idola sejati, kekasih sejati, kenikmatan yang luar biasa. Contoh, kayak contoh gak paham, soalnya sing diomongi gak pati cerdas gitu aja. Ini, masih tak wis mahasiswa. Ini, halo. Lu ketemu idola itu luar biasa. Aku arek nom-nom gitu, arek nom-nom. Ketemu, maaf pacarin. Wis ta, pokoke ketemu masih yo gak disuguhi opo ae. Gak disuguhi belas, iso ketemu ya Allah nikmate ndak karo-karuan. Padahal panggonane di tepi sampah, di sebelah toilet, di sebelah WC. Itu bau WC bisa berubah jadi bau surga. Tapi coba dolan di omahe areke disuguhi mau macam-macam nikmat-nikmat tapi gak ketemu areke. Ya apa perasaane? Ya kaya ketek ketuluk tolak. Ketemu idola itu luar biasa. Pengalaman, Bro. Halo. Anak-anak muda tuh kalau lagi ketemu idolanya, ketemu artis yang jadi idolanya, Masya Allah, sampai histeris. Mau ketemu aku koyo ngono. Juga lagi jadi idola. Juga GR kenyataan kok. Gue wangi ngatik di pinggir panggung, sesek-sesekane perkara apa. Kan hanya aku pengen jumpa idola.
Sampeyan lho nunggu bojo sampean dhewe lho kon ngadeg 2 jam gak kira betah. Tapi karena perasaan seneng ini duduk berlama-lama nggak terasa. Kayak anak-anak muda tuh yang ketemu sama artis idolanya sampai histeris, semaput dulu dibelani. Padahal itu artis ya padha wonge. Sama yo gak dikai apa-apa karo artise. Iku ya wong ngentut ya padha basine. Lebih-lebih ini ketemu idola sejati Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagia. Sehingga Rasulullah itu kalau sholat malam sampai kakinya bengkak saking nikmatnya. Pun saged tiru ngoten napa dereng? Podo. Makanya kita harus belajar dan belajar. Kita contoh Rasulullah itu kalau tidur cara saiki ya jam 9 malam, bangunnya jam 2 malam. Sami kalau ngeten-ngeten iki. Tidurnya jam 2, bangunnya jam 9. Jadi usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblati kawanan lillahi ta'ala. Yuk, kita perhatiin. 1. Saya oleh siji, jumlahnya 4 loh, cukup enggak? Kalau enggak cukup yuk bersambung. Yang kedua, penyebab orang masuk neraka itu walam nakunu ta'imul miskin. Kami tidak suka memberi makan orang-orang miskin, alias kami bakhil pencetil alias pentil. Duitnya ndak tahu metu, pakaiannya ndak tahu metu, sembarangnya ndak tahu metu, sangking emane nganti entu tenda oleh metu, sehingga bokongnya dielas. Saking medite. Yontute cek gak metu. Dan orang bakhil itu ndak akan bisa masuk surga karena di pintu surga itu ada tulisan maktubun ala babil jannah, tertulis di pintu surga anti haramun alal bakhil, surga kamu haram dimasukin oleh orang yang bakhil, wa ala mani'iz zakah, dan kamu haram dimasuki oleh orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ketiga, wa ala dayyus, dan kamu haram dimasuki oleh dayyus. Mesti pelongo-pelongo ya. Jangankan sampean, para sahabat aja dulu waktu Rasulullah bersabda kayak gini, para sahabat tidak paham. Akhirnya bertanya, "Waman dayus ya Rasulullah? Dayus itu apa dan siapa ya Rasulullah?" Jawab Nabi, orang yang tidak punya rasa cemburu. Artinya bukan cemburu-cemburu kayak cemburumu. Keluarganya melakukan dosa, melakukan maksiat, dia diemin. Dia tidak mau nasihati, dia tidak mau membina, mendidik menuju yang baik. Mohon maaf, suami membiarkan istrinya melacur, dayus. Ada orang tua menjual anaknya, dayus. Halo, buka direken. Ada orang tua punya anak gadis, pakaiannya buka aurat, diler, pakai rok mini. Yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas, panjangnya cuma 30 cm, belean tengah, beleannya selawe cm. Dikai tulisan sian, ISIS collection. Tahu anaknya pakaian kayak gitu, dibiarin, dayus. Iya, hati-hati soal berpakaian. Tuh perempuan banyak masuk neraka di antara satu faktor penyebabnya pakaian. Sembrono saiki iku buru mode, yang penting kan modis. Perkara nutup aurat apa ndak urusan nomor buh biro ae. Ngisor rapet ndukur mengo. Ndukur rapet ngisor mengo. Ngisor ndukur rapet tengah masuk angin. Ane wong lanang yo seneng-seneng ae, yo bro yo. Seneng-seneng aja. Karena sebaik-baik pakaian perempuan itu menurut laki-laki masih lebih baik kalau dia nggak berpakaian.
Gak ngono kok melefet ngafret full press body. Emang bodinya bagus kayak biola. Di biolamu. Nah, biola sih elek. Yo, biola itu kan modelnya ini gede, terus tengah cilik, gede mana. Jadi enak nek disuwiti. Karena ibu-ibu kene iki kan nek saiki ku aneh-aneh. Yo kadang yo gede kompor-kompor, wedi. Tapi bahane iki lho. Saking tipise adek gak gawe rangkepan jeruane ketok kabeh. Ya Allah, Bu. Kula niki wis kadung dipanggil ustaz, wis kadung dipanggil kiai. Mbok temen mbok gak ya paling akeh gawe ya. Kan masih muda toh. Kalau lihat wanita yang pakai pakaian kayak gitu, subhanallah, hati saya tuh merasa seneng. Artinya seneng nasihati, seneng nuturi. Senengku gak padha karo senengmu, Bro. Pikirane. Ya Allah, kok gini yo, nasihatin lewat ngaji-ngaji kayak gini. Makanya kadang-kadang tak lok-lokno itu kan tujuannya nasihati to. Ngono lho. Sing ndukur yo ngono gak kok terus kene gulu rapet ndak. Ini. Bawah dada, atas udel. Lah ndukur iki kewer-kewer. Sing tengen sinabung, sing kiwa kelut. Mangkane jeblos karo. Sembuh. Prihatin kita, prihatin. Loh, kalau udah nggak bisa dinasihatin, lihat kayak gituan, bisa saya cuma doa dan doa. Ya Allah, moga-moga dicoloti kiri, karuan dikewel, belenak. Itu kalau dibiarin ada keluarga yang kayak gitu, dayus, nggak bisa masuk surga meskipun kamu nggak ikut seperti itu. Rokok, termasuk orang bakhil, nggak bisa masuk surga. Ini simpel saja dalilnya, ndak usah saya ngangel-angel sama saya ngapal lah. Ini gak apal ya kebacut. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu kan bisa menolak bala. Baik bala di dunia maupun bala di akhirat. Kalau sedekah bisa menolak bala, kalau ndak sedekah, kalau medit malah mendatangkan bala. Lah yang ngono to modele. Wis nggih ngono ae to masih gak ngerti. Ben cepet urusane. Tak baleni. Kalau sedekah itu menolak bencana, menolak bala dunia akhirat. Kalau ndak sedekah medit berarti malah mendatangkan. Ini sudah dibuktikan oleh Allah. Di kita tuh sekarang hampir tidak ada hari tanpa bencana, tidak ada hari tanpa musibah. Lihat Jakarta, kota-kota besar, hampir tiap hari terjadi kebakaran. Sama kalau lihat di televisi, hampir tiap hari ada berita kebakaran. Perhatikan tuh yang kebakaran rata-rata tempat-tempat usaha, pabrik, gudang, mall, mil. Mall gede, lek mil cilik. Pasar, toko, rata-rata tempat-tempat usaha. Pertanyaannya, dizakatin ndak ini? Ditono sedekahin ndak ini? Ini kan langsung batin, takokno dhewe kono. Coba, sampai kereta api nyungsep, goleng, tubruan. Tanya itu sama direktur kereta api, dizakati tak gak tiap tahun itu? Tak kono sedekah tak gak, yang ngomong tak kono dhewe. Masalahnya kita dalam Islam itu disuruh mengeluarkan zakat, mengeluarkan pengorbanan. Katanya cinta ke Allah, cinta butuh pengorbanan. Tanpa pengorbanan cinta tidak akan jadi kenyataan. Tanpa pengorbanan cinta adalah kepalsuan. Pilihannya cuma dua, mau korban atau jadi korban. Kalau mau korban aman, tidak mau korban siap-siap jadi.
Ini Allah kalau sudah nggak seneng sama sampean, gampang caranya. Suruh nurut nggak mau, suruh keluarin sebagian hartanya untuk infak sedekah nggak mau. Allah murka, gampang. Bumi diperintah sama Allah, bumi kalem Allah, mulai bumi mulai. Luluh lantak gempa bumi. Laut dalam Gusti, angopo. Laut angop. Angope laut yang terjadi Al-Mukarramah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Angin dalam Gusti, wahing, amine wahing angin. Wahingnya angin, lesus, topan, badai, puting beliung, bahasa JTV pentil. Oh gitu, gampang banget. Pancet ndablekmu, gunung, dalam Gusti, ngentut gunung. Sek wingi iki paling cedhek karo ndi? Bromo apa? Kelut ya? Iya kemarin cuma ngentut, ndablekmu pancet meneh kelut iku mencret. Yo, kalau pengen terhindar dari musibah, sebagian harta kita nafkahkan, kita infakkan di jalan Allah. Bukankah kita udah ditawarin nama Allah? Halo. Penawaran itu dalam Al-Quran. Konsep Quran selama dipakai pasti benar. Coba, Al-Quran itu merubah peradaban. Merubah peradaban. Rasulullah yang diutus rahmatan lil alamin merubah peradaban dunia dari yang jahiliyah menjadi yang akhlakul karimah. Halo. Cuman butuh waktu 22 tahun Malik Grimbyang mengislamkan dunia itu pakai undang-undang dari Allah yang bernama Al-Qur'an. Makanya apa? Manusia itu yang menciptakan Allah. Kalau kepingin selamat bener harus pakai undang-undangnya Allah. Jangan bikin undang-undang sendiri. Kalau bikin undang-undang sendiri ya bejat. Sama halnya dengan perusahaan merekrut karyawan, kepingin jalan lancar, bagus, ya ini karyawan harus pakai undang-undangnya perusahaan. Jangan karyawan bikin undang-undang sendiri, karet-karet perusahaannya. Paham nggak betul? Yang manusia itu yang menciptakan Allah, nggak undang-undang dewi, bejat. Makanya kalau kita di Indonesia ini tidak mau pakai konsepnya Allah, aku yakin sampai kiamat kurang rong dino. Ya pancet ngene iki. Ayo totoan ta. Berani taruhan aku. Mangan nganti kiamat kurang rong dino ya pancet ngene iki. Sing gak enake kurang rong dino iki. Lah ini Allah kasih penawaran ke kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah menawarkan sama kita, jiwa raga kita, harta kita dibeli Allah dengan bayaran dan imbalan surga. Artinya apa? Hari ini jiwa raga kita udah gak ikut memilikinya. Harta benda dan kekayaan kita udah gak ikut memiliki. Kenapa? Karena semuanya sudah kita investasikan ke Allah. Ibu bapak, investasi ke Allah itu enak. Pertama, modal kembali utuh. Dua, bunganya 700%. Woi, jelas dong. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Aku tak cepeti soalnya tak waca arang-arang sama dia orang ngerti padha wae. Orang yang infak itu kan satu dibalas 700 ringkes ilang ngono sih. Jadi banknya Allah itu bunganya 700%. Pertanyaannya, duit sampeyan yang sudah disimpan di banknya Allah itu pinten? Bujang buyur. Wong ini seneng dibujui, orang itu seneng diakalin, seneng diapusi. Investasi dunia, kalau mau investasi ini bunganya 10%, gemberutuk rebutan. Berapa kali sih masyarakat dibujui? Dulu ada gold coins, melu invest, duit habis. Setelah itu ada lagi beringin emas, invest, duit amblas.
Habis itu amal lillah, duit hilang. Ya toh, langit biru, duit gawa Melayu. Dibujui manut, sementara Allah yang menawarkan dan tawaran Allah itu pasti benar. Kalau janji Allah pasti benar. Seje karo janjine calon-calon bohong. Bohong. Belum tentu benar. Kalau Allah yang janji pasti benar. Seje karo janjine bohong. Belum tentu benar. Kalau Allah itu mesti bener ngono lho. Aja padano karo bohong. Maka sebagian harta kita mari kita investasikan untuk akhirat. Bapak Ibu jemaah yang saya hormati rahimakumullah, mumpung belum terlambat. Ingat, kita itu sebenarnya nggak mempunyai apa-apa, kita nggak memiliki apa-apa, karena semuanya milik Allah Subhanahu. Kalau Allah yang minta, kita nggak mau melaksanakannya, jangan salahkan siapa-siapa kalau Allah murka. Kita sebenarnya nggak punya apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa. Entah kalau di sini ada bayi lahir bawa becak. Karena kita nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, nggak bawa apa-apa. Agar kita baca menjadi mulia dan terhormat, kita diberi modal oleh Allah 3 hal. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Allah menjadikan untuk kalian pendengaran. Perhatikan indahnya bahasa Al-Quran. Bukan kuping, bukan telinga, tapi pendengaran. Karena beda kuping dengan pendengaran. Banyak orang punya kuping tapi nggak punya pendengaran. Kupingnya mau digawe centelan kacamata. Wal absar, Allah memberikan ke kita penglihatan, bukan mata. Karena banyak orang punya mata nggak punya penglihatan seperti matamu. Ini bahasa Indonesia ini. Kayak matamu itu loh. Bahasa Indonesia loh ya. Bahasa Indonesia nggak apa-apa, kalau bahasa Jawa nggak oleh. Wal afidah, diberi hati dan perasaan. Ini yang sekarang udah mulai luntur di negeri ini. Banyak orang yang punya hati nggak punya perasaan. Hati ini lu gak digawe, wis hilang hati ini, hilang perasaannya. Udah tahu kalau ibu melahirkan tuh taruhannya nyawa. Anak kok wani karo ibu anak berani getak ibu tuh anak gak punya hati, tuh anak gak punya perasaan. Udah tahu tuh suami kerja banting tulang gelek duit gen nafkahi keluarga, ono bojo wani nyelatu suaminya, istri berani nyelatu suaminya, tuh istri yang gak punya hati, gak punya perasaan. Udah tahu kalau istri itu kerjanya berat, gak karu-karuan, sampai gembol sangang wulan punjul hasil pecicilanmu. Para suami ngeladeni, masakno, ngumbahno, ngeramut, gak karu-karuan. Ada suami yang menyia-nyiakan istrinya, zalim mama istrinya. Ini suami yang gak punya hati, gak punya perasaan. Jamaah pengajian yang kiainya ngaji udah lama 1 jam lebih masih dikongkon terus-terus. Ini jamaah yang gak punya hati, gak punya perasaan. Ada panitia pengajian ngundang kiai ngajinya lama tapi ke rumahnya jauh, apalagi BBM naik. Itu nggak punya perasaan. Sekarang tuh udah hilang ini perasaan. Makanya mohon maaf 3 hal modal dari Allah ini kalau tidak digunakan neraka jurusannya. Walaqad darana li jahannama minal jinni wal in, sungguh aku penuhi neraka jahanam ini dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau memahami dan memahami. Untuk apa hakikatnya dia dihidupkan oleh Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata
tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan peringatan-peringatan dari tak buta dua mata namun tiada melihat, tiada tuli telinga namun tiada mendengar, yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Sehingga sangari kan. Nah itu kan yang juga teko ayat iku to. Wong wingi Roma rundingan karo aku. Nah, akibatnya kan kalau tidak mau menggunakan hati, tidak mau menggunakan mata, tidak mau menggunakan telinga, ya jadi isen-isenin rokok tadi. Revel lagu itu lagi gitu toh. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia kayak dapuramu, karena mereka tak menggunakan segala nikmat yang diberikan. Punya akal tapi tak berpikir, punya hati tapi tak merasa, punya mata tapi tak melihat, punya kuping tapi tak mendengar. Taiwangi bunga ini oleh piro ini. Sebagai manusia yang punya perasaan, kan kalau tak digunakan maka seperti hewan. Oh, akibatnya apa? Subhanallah. Bahkan ulaika kal an'am, kata Al-Quran, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat. Beberapa waktu lalu saya tuh pernah lihat televisi, pas nonton televisi acara iku lho, kewan sing aneh-aneh. Pokoknya lah ono to, mbok opo iku arane. Pokoknya aku pas nonton ono kewan aneh-aneh. Ceritanya gini. Ada seekor kucing. Iki mana? Masa kucing melahirkan? Kan bahasanya sendiri apa mana? Kucing babaraken ya. Terus mana gitu kalau kucingnya. Ini setelah mana? Tapi nek ndoboli terlalu kasar. Setelah ini kucing mana? Halo? Sama nih ngurung ana tagak sih. Lah, ini induk kucing itu mati. Makne lo mati. Akhirnya anak kucing yang masih kecil ini kejet, ndak ada yang ngeramut, ndak ada yang menyusui. Ya Allah kasihan. Konangan karo bedes. Akhirnya diambil sama bedes, disusui karo bedes sampai sehat, sampai dewasa bisa hidup sendiri. Saya itu berpikir, ya Allah subhanallah, ini bedes saja punya peri kepedesan. Bedes itu loh punya peri kepedesan. Sekarang tuh banyak manusia yang sudah nggak punya peri kemanusiaan. Kan banyak tuh perempuan yang melahirkan anaknya sendiri, dibuang di tempat sampah, ditinggalkan di toilet, di WC. Itu manusia yang nggak punya perasaan. Padahal ini ada bedes saja punya peri kepedesan. Maka manusia yang seperti itu kalah karo. Kan ngomong bedes aja karo nyawang aku. Biasa sih. Masya Allah, prihatin. Wes mau sampean gorong sholat asar ngono. Kapan? Ya wong adzan asar lho sampean wis ngumpul ndek kene. Iki lek tak terusno aku sing salah lho. Kalau saya sholatnya di jamaah. Aku musafir lho. Sampean wes kurang. Nggak mau dewe. Ya yang ketiga, orang yang menyebabkan orang masuk neraka itu wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami tidak bisa menjaga lisan kami. Jangan suka ngerasani ibu pertanyaannya sampai jam 5 kurang seperempat iki, sama nek ngerasani wis oleh wong pira?
ngerasani goro fitnah undat-undat adu-adu. Pokok jaga lisan kita. Salamatul insan fi khifdil lisan. Selamat tidaknya manusia dunia akhirat tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Terus kalau mampu menjaga lisan dengan baik, insyaallah kita nanti akan terbebas dari neraka. Dan yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hari pembalasan. Kami tidak yakin bahwa setelah kematian akan ada pembalasan. Ingat Bapak Ibu, terutama sing pun sepuh, peringatan kematian sudah datang. Di antaranya, kalau ini tanda-tanda sudah datang, siap-siap menghadapinya. 1, rambut sudah putih. Aduh, guru. Makanya nyemir rambut hitam itu tidak boleh. Asalnya putih disemir jadi hitam haram. Ngilangno tanda kematian. Wong iku nek rambutnya sik ireng rumangsa matine sik suwe. Tapi nek rambutnya putih kan dingkluk, mlakune dingkluk. Putih, dene rambutnya putih ketok bokong semok keplorok-plorok. Culek ae matane. Sorry, menawa ono bedes yang tersinggung. 2, kulitnya udah keriput, itu tanda kematiannya udah deket. Sawangan wae dhewe-dhewe gak nyawang wae kancane. Kok wekmu yo wekmu. Wekmu dhewe sawangan gak usah nyawang tandane kok wekmu yo. Wekku goro. Kuwi apa tandane kok. 3, untune wis merotoli. Masih tadi pasang untuk palsu. Wis entuke rawani guyu ketok. 4, mripate wis bawur. Awangi gak kate cetha maca SMS iki. Ngono sik utak kabeh. Kuping wis mulai gak tengen, udah mulai ndak krungu. Yang kelima, mari ngaji longgo ini digawe ngadeg kok kerotek-kerotek ate mate iku. Menang siap-siap. Maka Bapak Ibu, kalau kita kepingin terbebas dari neraka, 1, jaga sholat kita, pelihara sholat kita. 2, infakkan sebagian harta kita, jangan jadi orang yang bakhil, jangan jadi orang yang medit. 3, jaga lisan kita. 4, siap-siap menghadapi datangnya kematian kita. Insya Allah nek eleng iki ukhuwah terjamin, rukun, aman, berkah. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan. Gak ngurus. Wes ngaji gak oleh mari karomu ya apa. Andite aku ngurusi dapuramu tok. Iku sing diramuti wong akeh. Ngapunten alhamdulillah. Aku seneng banget ketemu kali panjenengan sami, ketemu ya seneng, badhe pisah nggih. Susah ya napa. Makanya saderenge kula ndonga mungkin wonten sing badhe nyawang kula riyen nggih monggo. Nah, pangapunten ingkang agung, sareng-sareng kita nyuwun dhateng ngarsane Allah dipun paringi selamat donya akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa sunnatan sunnatan mubarakah wa tafarruqana min بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ولا تسلط قلنا زعي إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun lan nyuwun pangapunten atas semua salah dan khilaf. Hadanallahu wa iyyakum wa waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.